Kebakaran terjadi di daerah perumahan Jipur 1 Medan pada awal tahun 2024, tepatnya 1 Januari 2024 sekitar pukul setengah 7 malam. Kebakaran ini menyebabkan kerugian yang cukup besar, di antaranya 1 buah toko hangus dan 1 orang korban luka-luka. Dugaan sementara kebakaran karena rasa sakit hati antara mantan pegawai toko terhadap pemilik toko tersebut. Kita periksa dari mana api berasal. Baik Bu, saya akan mulai dari sana. Bentar. Bunda ya, sepertinya ada yang mencurigakan di sini. Coba lihat, seperti ada tumpahan bensin di sini. Oke, amankan. Ibu Ayu, kami memerlukan beberapa informasi terkait kejadian ini. Apakah Anda tahu siapa yang melakukan hal ini? Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak punya musuh. Bangunan ini adalah tempat usaha saya. Apakah sebelum kejadian ada orang yang mencurigakan di sini, Bu? Sebenarnya kemarin saya melihat ada orang yang saya tidak kenal berkeliaran di sekitar, Bu. Baiklah, akan kami selidiki lebih lanjut. Ibu Riri, ya, apakah Anda melihat suatu kejanggalan pada malam saat kebakaran ini terjadi? Ya, saya melihat ada seseorang yang sangat mencurigakan yang berkeliaran di daerah sekitar rumah sebelum api mulai membesar. Apakah Ibu melihat wajah orang itu? Tidak. Saya melihat dia memakai jaket hitam dan memakai helm pada kejadian tersebut. Baik, terima kasih, Bu. Pak Franky, apakah Anda mengetahui penyebab utama kebakaran ini? Setelah kami periksa, kebakaran ini memang disengaja. Pada saat pemadaman, kami menemukan jerigen yang diduga berisikan bensin. Apakah ada lagi hal lain yang janggal? Tidak ada, Bu. Hanya itulah barang bukti yang kami temukan. Baik, terima kasih. Permisi, Bu. Ini anak Ibu. Dek, saya tahu ini sulit. Tapi apakah kamu bisa menceritakan hal tersebut? Apakah ada yang melihat orang lain di dalam rumah itu? Tidak, saya yang sedang bersiap. Terima kasih ya, Dek. Permisi, Kak. Iya, Izin bertanya, Kak. Kakak ini warga di sini ya? iya Bu, saya warga di sini dan pegawai toko di sini. Oh. Apakah akhir-akhir ini Kakak melihat sesuatu yang aneh atau janggal? Sebenarnya Bu, saya pernah melihat mantan pegawai di sini, yaitu namanya Bang Dika. Dia terlihat berkeliaran di sekitar sini. Dia dipecat 2 bulan yang lalu. Kalau boleh tahu, dia dipecat kenapa ya, Kak? Oh, dia kata Bu Ayu, dia dipecat gara-gara dia sering berantem sama Bu Ayu dan dia menentang tentang kebijakan toko ini. Apa ada hal lain yang Kakak tahu? Cuman itu aja sih Bu, karena saya baru jadi pegawai di sini. Terima kasih ya, Kak. Ya. Minyak ini memiliki komposisi kimia sepertinya. Apakah
ada perkembangan? Sepertinya ada hal mencurigakan, Bu. Saya menemukan ada orang mencurigakan, Bu, di dalam CCTV ini. Dia masuk ke bangunan sekitar sebelum bangunan ini kebakar. Dan saya akan mencoba mencocokkan dengan keterangan dari Ibu Riri. Baik, selidiki lebih lanjut. Setelah diselidiki lebih lanjut, terdapat penemuan bukti dan keterangan saksi yang ada, serta sampel cairan yang ditemukan di tempat kejadian perkara berupa minyak. Hal ini sesuai dengan investigasi kebakaran warna api dan asap, di mana warna coklat kehitaman pada asap dan warna kuning sampai merah pada api merupakan jenis bahan bakar minyak yang digunakan pelaku. Serta wadah tempat penyimpanan yang ditemukan di semak-semak dekat toko merupakan petunjuk kebakaran yang sengaja diatur. Hal ini sesuai dengan teori Eekhoff dan Haynes pada tahun 1979 pada investigasi kebakaran. Permisi. Apakah benar dengan Bapak Dika? Ya, data saya sendiri. Silakan, Bu. Baik, kami ahli forensik dari tim kepolisian ingin memeriksa Anda. Ada apa ya kok saya diperiksa ya? Kami menemukan barang bukti berupa CCTV yang Anda ada berada di dalamnya untuk kejadian kebakaran kemarin. Enggak, itu bukan saya. Ajudan, tangkap dia. Siap, Bu. Bentar, Pak, itu bukan saya, Pak. Ikut kami ke kantor polisi. Itu bukan saya, Pak, itu salah paham, Pak. Dika, kenapa Anda melakukan perbuatan tersebut? Sebenarnya saya tidak memiliki niat untuk membakar rumah Ibu Ayu. Tetapi pada saat itu saya merasa sakit hati karena ada pegawai baru yang bekerja di toko Bu Ayu, yaitu Kak Sasi namanya. Sejak saat itu saya sering diasingkan sampai-sampai saya dituduh mencuri yang membuat saya dipecat. Akhirnya saya berencana untuk membakar toko tersebut dengan menyiramkan minyak yang saya beli. Dia ke saya yang tidak adil dan itu pantas untuk dia. Namun, atas perbuatan Anda, kerugian dan nyawa hampir melayang. Anda pantas mendapatkan hukuman dan sanksi yang berlaku. Akhirnya kasus ini terpecahkan ya, berkat saksi dan bukti yang ada. Iya, Bu, saya juga senang akhirnya kasus ini terpecahkan. Jadi korban juga dapat keadilan dari pelaku. Oke, saatnya kita pecahkan kasus berikutnya. Saran yang dapat diambil untuk kasus ini adalah, serapat apapun kamu menyimpan barang bukti untuk suatu tindak kejahatan, pasti akan meninggalkan jejak. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Untuk kasus seperti ini,